Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, mempelajari kegigihan, semangat para pejuang perlawanan di kota suci umat Islam, bumi wakaf kaum muslimin, di bumi Palestina, baik di kota Al-Quds, kota ataupun jalur Gaza dan kota-kota lainnya di Ardul Muqaddasah di Palestina. Tema yang saya angkat pada kesempatan sore hari ini kajian perdana kita tentang mental pejuang sejati. Tema ini saya terinspirasi dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Surat An-Nisa ayat 104. Mudah-mudahan terutama para ikhwan, para mujahid kuantum tarbiyah, ada salah satu di antara yang hadir di majelis tadabbur ini, Boleh jadi salah satu imam tuh yang pegang mushaf. Sehingga kita berkesempatan menikmati indahnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayatnya kita kaji bersama-sama dulu Bapak Ibu ya. Ini memang tema spesial sesuai dengan request dari Direktur Kuantum Tarbiyah seputar Palestina dan perjuangan para mujahidin di Gaza. Surat An-Nisa ayat 104, insyaallah ini menjadi salah satu inspirasi Rabbani yang sangat insyaallah menggelorakan semangat ataupun hamasah jihadiyah kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, nampak ya? Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Dimulai dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Wala tahinu bi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamun. Diulangi, ini syakalnya hilang nih. Ibtigha'il majrur pasti dengan fi. 1 2 3. Wala tahinu qaumi in takunu ta'lamun. In takunu ta'lamun fa in ta'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma wa kana Allahu aliman hakima. Sekali lagi terakhir. Wa kana Allahu aliman hakima. Ya, baik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita agar kita jangan menjadi pribadi muslim yang lemah. Bahkan di antara para ulama ada yang memaknai wala tahinu adalah jangan menjadi pribadi yang pengecut. Karena di antara makna tahinu adalah jangan merasa diri hina. Tetapi di sini dalam terjemahnya wala tahinu, kamu jangan berhati lemah. Fibtigha'il qaum, dalam mengejar, maksud adalah musuh-musuh dari kalangan kufar, orang-orang kafir. Jangan pernah merasa lemah, apalagi menjadi pribadi yang pengecut ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya dari kalangan kufar. In takunu ta'lamun. Nah ini,
In takunu, jika keadaan kalian, ta'lamun dari alamun, mufradnya alam. Bentankan Bapak Ibu ya. Kalau alamun pakai ain, itu namanya apa? Artinya apa? Bendera. Alamu Indonesia al-ahmar wal abyad. Bendera Indonesia merah, putih, gitu ya. Alamu Filastin ahmaru wa aswadu wa abyad wal akhdar. Kartos bendera Palestina merah, apalagi hitam, putih dan hijau. Harus terbayang tuh, masuk dalam alam bawah sadar kita. Kita pakai alam, pakai ain. Apalagi dibaca alam, ya alam semesta, jamannya alamin. Ini pakai hamzah, alam. Dalam bahasa Inggris sick, ya, sakit. Jika kalian merasakan sakit atau penderitaan sakit, ya, dalam memperjuangkan agama Allah atau dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan aktivitas tarbiyah dan dakwah, dihadapkan dengan berbagai ujian, bahkan bulian dan cibiran. Lebih dari itu juga upaya untuk menghalau dan mencegah aktivitas dakwah kita, bahkan ibadah kita pun diganggu misalnya. Ingat kata Allah, jika kalian merasakan penderitaan, ya, menderita kesakitan, fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya orang-orang kafir juga, ya, jangankan kalian, mereka juga orang-orang kafir juga. Orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, mereka juga merasakan penderitaan yang sama, kama ta'lamun, sebagaimana kalian rasakan. Tetapi ada yang berbeda Bapak Ibu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian mengharapkan, kalian memiliki obsesi untuk meraih dari Allah Subhanahu wa taala, kalian punya harapan besar, kalian punya optimisme untuk mendapatkan, ya, rahmat, ampunan, bahkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ma la yarjun, apa-apa yang tidak diharapkan, apa-apa yang tidak menjadi obsesi dan ambisi orang-orang kafir. Ini yang paling membedakan, ya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah lah adalah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kalau lihat dari itu menyatakan bahwa ayat ini sebagai jawaban dari baginda Rasulullah SAW setelah Allah turunkan wahyu kepadanya atas berbagai keluhan, ya, pengaduan beberapa sahabat yang mereka dihadapkan dengan berbagai ujian yang sangat berat. Beberapa riwayat mengatakan ketika Abdullah ibnu Rawahah, ya, pernah menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah terkait dengan betapa beratnya ujian yang dihadapi beliau dengan sahabat-sahabat lainnya. Karena ini ayat ini dinyatakan Bapak Ibu termasuk dalam ayat Makkiyah. Betapapun keumuman dari surat An-Nisa ini banyak ayat-ayat Madaniyah. Sebagaimana hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 214. Ketika sahabat melihat, terutama melihat baginda Rasulullah, yang mereka lihat adalah Rasulullah. Ya, kita tahu dalam sejarah bagaimana Rasul dalam aktivitas dakwahnya seringkali, bukan kadang-kadang, ya, seringkali dihadapkan dengan cibiran, ya, bahkan tudingan hingga teror. Yang namanya diskriminasi terhadap Nabi itu biasa. Bahkan diabadikan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Berapa kali Rasul disebut sebagai orang gila, majnun, gitu ya, sinting. Berapa kali Rasul disebut sebagai sahir. Ketika Rasul menampakkan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tudingan-tudingan sebagai pribadi yang haus syahwat, gitu ya, terobsesi dengan banyak perempuan dan tudingan-tudingan lainnya, ini dihadapi oleh Rasulullah SAW. Pun demikian juga para
sahabat. Dengan masa pemboikotan hampir 3 tahun, 2,5 tahun menjelang Isra dan Mi'raj. Kelaparan, kemiskinan, penderitaan yang sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyatun rabbaniyah, hiburan, pangbeberah, gitu ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalau bahasa guru saya dulu sering merasa hina alias pengecut, jangan jadi pecundang. Apa yang kalian rasakan sebagaimana Rasulullah dulu sampaikan, apa yang kalian rasakan itu tidak seberapa dengan umat-umat terdahulu. Ada umat terdahulu karena mempertahankan keimanannya sampai kepalanya disiksa dengan sisir dari besi yang panas, gitu ya, seperti hanya sisir begitu, hingga ditarik dari kepalanya hingga keluar apapun yang ada dalam otak kepalanya. Pun demikian, mungkin masih ingat Bapak Ibu dengan kisah Ashabul Ukhdud, hanya mempertahankan keimanan mereka, ya, loncat ke dalam lubang yang isinya adalah api yang begitu, dan berbagai ujian-ujian berat lainnya. Makanya kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam Indonesia dan dimanapun kalian berada, kalau kalian merasakan penderitaan yang begitu luar biasa, ya, apalagi sekarang kalau kita lihat dengan situasi terkini di Palestina, Bapak Ibu ya, sejak tahun 1946, mulai pencaplokan secara terang-terangan 1947, bayangkan sampai hari ini berarti sudah berapa tahun? 77 tahun kurang lebih, kalau dari 47. Sebelumnya dalam penjajahan kolonialis Inggris, hampir 1 abad lebih. Saudara kita di Palestina hidupnya sampai saat ini pun hidup dalam penderitaan yang sangat panjang. Cuman ada pertanyaan besar nanti. Penderitaan selama itu di masa kemerdekaan hari ini, gitu ya. Kenapa para ibu-ibu, ya, para generasi-generasi Khunsa, ya, para generasi-generasi Abdul Aziz Rantisi ataupun Ahmad Al-Barra dan yang lainnya, kenapa masih bisa bertahan di Gaza? Satu-satunya kota yang 100% penduduknya pernah mampu dikuasai oleh Yahudi Zionisme Israel. Sampai hari ini hidup dalam penderitaan. Nanti saya paparkan di depan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan kami menderita di dunia, tetapi kami yakin dan optimis kami akan bahagia di akhirat. Kami akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang dan para syuhada, kenapa di antara mereka ketika dalam menghembuskan nafas terakhir, banyak kita lihat viral di mana-mana, nampak sangat jelas Bapak Ibu. Termasuk di antara 250 lebih yang syahid kemarin, ya, dalam agresi militer selama 11 hari di Gaza, banyak di antara mereka saya dikirim Ibu. Saya komunikasi langsung dengan Syekh beberapa ulama dari Gaza, Palestina. Bahkan tadi malam harusnya live, gitu ya, ada kajian dengan langsung dari saudara kita di Gaza, cuman diundur karena ada masalah teknis. Tiap hari kita melihat bagaimana wajah-wajah yang tersenyum, senyum begitu bahagia, seolah melihat sesuatu yang sangat indah. Antum bisa bayangkan bagaimana ketika melihat seseorang mati, wajahnya tersenyum, tidak ada raut muka yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, apalagi wajah yang mencekam. Kenapa ini? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Makanya Imam Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir, saya sampaikan salah satu ungkapan tafsirin. Beliau menyatakan dalam tafsirnya mengomentari ayat An-Nisa 104, segala hal yang nampak di hadapan kita, apa yang antum lihat sekarang, ya, menurut pandangan kita, saudara kita di Gaza, di Ramallah, ya, di tepi barat, termasuk di Al-Quds, ya, di Masjid Al-Aqsa, juga di bumi-bumi perjuangan lainnya, di Myanmar, ya, di Rohingya, di Suriah, di Irak dan sebagainya.
nampaknya menurut kita mereka menderita. Pada penderitaan kaum muslimin adalah semata-mata menggambarkan semua rasa sakit yang diderita oleh jasad dan jiwa. Secara jasadiah mereka menderita, tetapi kekuatan kita yang sebenarnya adalah apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rasa sakit itu akan tertukar dengan apa? Lihat tadi, in takunu ta'lamuna fa inna ma ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau antum perhatikan, bahkan sejak awal-awal dakwah perjuangan jihad Rasul dan para sahabat, ini yang kekuatan mentalitas para mujahidin, termasuk para murabitin yang berjaga di perbatasan dalam berbagai perang Badar, perang Khandaq, tidak ada ketakutan sedikit di mereka, tidak ada namanya kematian. Ketika berjihad, mereka bukan menghindari kematian. Difa'un nafs, membela diri itu wajib. Tetapi ada kerinduan yang tidak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Makanya saya ingat ungkapan misalkan salah satu panglima perang, komandan kaum muslimin, siapa? Khalid bin Walid. Pada saat menjelang perang Yarmuk, salah satu ekspansi Islam terbesar di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq menjelang perpindahan ke top. Ini kan salah satu prestasi Khalid bin Walid, itu meraih berbagai kemenangan dalam Futuhat Islamiyah hingga menguasai seluruh wilayah yang dulunya di wilayah di bawah kekuasaan Romawi, ya, terutama wilayah Syam. Syam dahulu itu adalah termasuk di dalamnya Palestina, ya, Suriah atau Damaskus, dulu namanya Damaskus, ya, belum ada Suriah. Kemudian Kufah, Basra, sekarang Irak, kemudian Mesir, termasuk Jordania, Lebanon, dan rumah di dalamnya Libya. Itu wilayah Syam dahulu. Nah, perang Yarmuk adalah ini perang terbesar, puncak kekalahan kekaisaran Romawi oleh panglima perang siapa? Khalid bin Walid. Padahal jumlah pasukan kala itu jauh, ya. Saya lupa lagi angkanya. Pokoknya sebagaimana perang-perang lainnya, umat Islam terlalu jauh kalau dibandingkan jumlah pasukannya. Ya, jumlah pasukan, peralatan senjata perangnya pun kalah jauh. Sebagaimana sekarang di Gaza dengan Tel Aviv Israel misalnya. Tetapi ada satu semangat yang ini tidak mungkin kita temukan kufar. Ungkapan Khalid bin Walid ini yang jadi orang-orang kafir kala itu sebelum perang pun keteteran, Bapak Ibu. Hanya mendengar statement dari Khalid bin Walid ketika dia mengatakan aslimu taslamu fa in aslamtum sa'atikum fa in abaitum sa'atikum birijalin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Menyerahlah kalian atau masuk Islamlah kalian mengikuti ajaran Rasul kami, maka kalian akan selamat. Jika kalian membangkang dan menantang perang, kata Khalid gimana tadi? Sa'atikum birijal. Kami akan datangkan sekelompok laki-laki, artinya para pasukan. Yuhibbunal mauta. Mereka sangat yuhibbun, love. Sangat mencintai kematian. Sangat merindukan kematian sebagaimana tuhibbunal hayat. Sebagaimana kalian hai orang-orang kafir mencintai kehidupan ini. Ini yang sangat paradoks tentunya, bertolak belakang. Makanya pasukan-pasukan Israel dari dulu begitu, Bu. Israel itu maunya nyerang, gitu ya. Nyerang dalam berbagai agresi militer. 2014 sampai 2017 berturut-turut itu. Kemarin juga 2018 ketika menjelang pencaplokan Yerusalem menjadi kota suci, ibu kotanya Israel, yang ini merupakan penghinaan besar terhadap umat Islam selama lebih dari 700 tahun, belum pernah ada, ya. Al-Quds dianggap sebagai ibu kota Israel, dan termasuk yang terbaru sekarang agresi militer selama 11 hari sejak tanggal berapa kemarin, ya,
Pokoknya awal Ashrul Awakhir sampai satu ketika gencatan senjata. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau antum lihat orang-orang Yahudi Israel dari dulu memang maunya nyerang. Serangan agresi militer, ribuan roda dimuntah. Tetapi giliran mereka diserang seperti halnya kemarin, mereka pengecut ya. Apalagi perang di darat atau perang darat, mereka nggak akan pernah berani. Karena mereka sudah kehilangan spirit, ya, spirit berperang di medan tempur. Spirit apa? Kerinduan dengan kematian. Orang-orang kafir Israel justru mereka takut mati. Umat Islam justru bahkan merindukan kematian. Karena merupakan itu cita-cita tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Masih ingat salah satu nasyid para mujahidin dulu ya? Allahu ghayatuna ar-rasul qudwatuna al-Qur'anu dusturuna al-jihadu sabiluna al-mautu fi sabilillah asma amanina. Apa Bu? Ini 5 pilar yang senantiasa tertancap kokoh dan teguh di dalam hati-hati para mujahidin dari dulu sampai sekarang. Allah ghayatuna apa? Ar-Rasul qudwatuna Al-Quran dusturuna Al-Jihadu sabiluna Al-Mautu fi sabilillah Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Allahu Akbar. Hafal nggak Pak? Bu? Kumarek jihad ke Palestina atau apa aja? Ini yang membedakan Bu, ya. Ini sangat substansial. Bayangkan orang-orang beriman cinta kematian di jalan Allah karena sudah terbayang. Kalau mati syahid, Allahu Akbar. Allah hapus seluruh dosa-dosa dia. Bahkan juga kan dalam beberapa hadis ya, 70 keluarga orang yang syahid itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan surga Firdaus ya di akhirat kelak. Makanya pantas orang-orang yang mati di jalan Allah itu pasti kita lihat wajahnya tersenyum ya. Tidak ada wajah sakit menderita sebagaimana yang kita bayangkan. Makanya kata Syekh Sulaiman Al-Ashqar, ayat ini sebagai penyemangat bagi kaum muslimin sekaligus penghinaan bagi orang-orang kafir sekalipun mereka sama-sama dalam penderitaan rasa sakit. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat data, saya ini ada datanya Bu, tiap hari update ya, kan langsung dari beberapa, ada 5 syekh tiap hari update. Saya balas ataupun saya komen dia ataupun enggak dia pasti kirim gitu ya. Sebetulnya kerugian Israel itu bisa dibilang hampir 300 dari penderitaan yang dirasakan oleh umat Islam di Gaza khususnya. Ada data-datanya. Kehancuran infrastruktur itu jelas. Tapi yang paling hancur adalah mentalitas. Salah kata. Orang Gaza itu biasa Bapak Ibu. Seingat saya lebih dari 35 saya bertemu dengan orang-orang Gaza Palestina ya, di berbagai komunitas. Termasuk hari Jumat, Sabtu, Ahad sampai Senin ini saya pun harus mendampingi salat Syekh dari Palestina di Surabaya. Insyaallah udah fix ya. Baru tadi malam dipesankan tiket begitu. Dan setiap bertemu mendampingi Syekh selalu ada kisah-kisah yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa ketakutan, apalagi cerita apalagi yang sudah kehilangan rumah, sanak saudara yang syahid, bahkan kehilangan anak-anak. Saya belum pernah melihat wajah-wajah wajah-wajah curhat lah. Wajah-wajah kodoya gitu. Putus asa enggak pernah. Kenapa? Ini mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang kafir.
wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sebelum saya lanjutkan kajian ini Bapak Ibu, saya akan selang bersama-sama kita coba perkaya wawasan dan maklumat kita tentang sesungguhnya apa yang terjadi di Palestina. Karena hari-hari ini pun juga para buzzer-buzzer kirain mereka cuman concern dengan masalah keindonesiaan, tetapi mereka juga sangat concern, bahkan itu dibiayain entah berapa miliar ya untuk membuat propaganda yang terstruktur dan terorganisir, membahas bahkan cenderung menghina dan menyudutkan Palestina. Antum tahulah ya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, wah luar biasa, masif mereka. Dan kita, saya pribadi dapat info ini up to date gitu ya, bahkan A1 dari para narasumber yang langsung asli kelahiran Gaza, dan mereka juga sekian tahun berjuang dengan gigihnya memperjuangkan haknya untuk memberikan meraih kemerdekaan yang sesungguhnya untuk negara Palestina. Ini salah satu syekh yang sering saya dampingi, Dr. Syarif Abu Shammala, Direktur Al-Quds Foundation ya. Tadi malam harusnya kita ada kajian online dengan salah satu saudara kita di Gaza, tapi masalah teknis ini diundur. Insya Allah tetap akan dilaksanakan. Nah, sekedar mengingatkan Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini pun juga kewajiban kita mengingatkan kepada umat Islam, saudara-saudara kita dimanapun, karena sekarang yang digembor-gemborkan oleh mereka itu satu kata narasinya tuh. Diksinya adalah Palestina bukan urusan kita. Sekarang bukan hanya omongan Hendro Priyono, Bu. Bukan hanya omongan misalkan Sulaiman B. Ponto, gitu ya. Bukan hanya omongan Abu Janda, Dennis Regar dan sebagainya. Silakan perhatikan. Ini pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Turki, sangat mengagetkan. 10% ya penggiat sosial media yang hampir semuanya menyudutkan Palestina, itu ternyata hampir semuanya adalah para pegiat medsos dari Indonesia. 60-70%. Makanya Bapak Ibu yang aktif di sosial media, di Facebook dimanapun, punten Bapak Ibu kedah milaraan, gitu ya. Ini ke masa-masa saya kadang beberapa saya nasihati, bahkan beberapa kawan begitu ya. Kita ini kan masalah internasional gitu ya, apa yang menimpa saudara kita di Gaza, di Al-Quds begitu ya. Dan hampir berbarengan dengan suasana Idul Fitri. Namanya juga Idul Fitri, banyak di antara kita yang latah begitu ya. Kemudian posting di sosial media lagi berwisata, piknik, nespuguh melanggar prokes gitu ya. Yang kata jaksa penuntut umum yang mengadili Habib Rizik, ini ada istilah baru sebagai kejahatan protokol kesehatan. Istilah baru nih, ya, kejahatan protokol kesehatan. Prokes begitu ya. Kita seolah tertawa dan bersenang-senang di atas penderitaan saudara kita di sana, ya. Enak-enak. Coba deh lihat hati kita. Kok setega itu gitu. Saya juga ada rekreasi dengan keluarga, tapi saya nggak berani posting Bapak Ibu. Nggak akan pernah saya posting gitu ya. Kalaupun di keluarga juga enggak gitu. Apalagi share makanan. Saudara kita di sana sulit. Boro-boro dapat makanan Bapak Ibu, minum bahkan air di Gaza nih. Informasi dari Dr. Abu Salamah. Sampai saat ini sudah hampir 7 tahun. Air aja yang masuk ke wilayah Gaza itu 85% itu diyakini tidak sehat. Ya, diyakini tidak sehat untuk dikonsumsi. Karena sebagian itu ada yang disengaja dicampuri kimia-kimia yang membahayakan fisik masyarakat Gaza yang tidak lebih dari 2 juta umat begitu ya, termasuk masyarakat yang ada di Al-Quds. Dan kebanyakan umat Islam di kita, ya, saya pun ada beberapa komunitas yang terhenyak Bapak Ibu, terus terang ini komunitas guru. Bahkan di dalamnya ada ketua PGRI.
Ada berita yang terbaru, PGRI mengatakan sekolah dimanapun didirikan bukan untuk membela Palestina. Ini kan sangat provokatif statement seperti itu. Bapak Ibu silakan, beritanya ada. Padahal Masya Allah Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara tentang Palestina, saya tidak cukup waktu 2 jam. Kalau ingin membedah tentang sejarah, sejak kapan Palestina itu ada, lalu bagaimana kondisi setiap tahunnya, terutama sejak, Bapak Ibu bayangkan, tanah Palestina yang tidak lebih dari 27.000 kilometer luasnya, ya, yang berbatasan dengan beberapa negara Mesir, Syria, Libanon, dan Jordania, ya. Dulu ini adalah 100% milik umat Islam Palestina yang warna hijau ini, Bapak Ibu, ya. Nah, tahun 1947 ini mulai dikuasai, dicaplok oleh tentara Zionisme Israel sejak Inggris tahun 47. Ya, ini tahun 49 sampai 67 seperti ini sisanya. Dan sekarang hampir seluruh kota-kota di Palestina itu dikuasai oleh Israel. Ya. Hanya tersisa jalur Gaza dan tepi barat. Dipatul Gharbiyah dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab sebenarnya ditulisnya Gaza. Terutama Gaza itu 100% dikuasai umat Islam. Satu-satunya kota yang belum pernah diinjak oleh kaki-kaki najis Zionisme Israel adalah itu Gaza. Dan Ibu Bapak tahu, saya yang terhangat saja memorinya, semoga kita tidak lupa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita, Ibu Bapak sedang menikmati indahnya tilawah Quran, sedang i'tikaf, dan saat sholat tarawih begitu ya, kemudian sekonyong-konyong datang tentara-tentara, ya, Yahudi, ya, babi-babi dan monyet Israel masuk ke dalam masjid dan melakukan penganiayaan dan pembantaian yang sedang melaksanakan sholat tarawih itu di malam ke-23 Ramadan yang lalu, hingga ketika malam Idul Fitri pun demikian. Dan ini memancing, ya, menggerakkan semangat perlawanan dari umat Islam di Gaza. Dan ini memang rutin hampir setiap Ramadan seperti itu. Maka ini kan yang terjadi seperti kemarin yang diprovokasi oleh Sulaiman B. Ponto itu, yang mendukung pernyataan Ketua BIN, mantan Ketua BIN, bahwa serangan itu dimulai oleh Hamas atau pejuang Izzuddin al-Hamas di Gaza. Ini jelas pemutarbalikan fakta, dusta dan fitnah belaka. Yang memulai serangan adalah Israel, ya, terutama sejak malam ke-23 Ramadan hingga sampai malam Idul, ketika kita sedang menggemakan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah Akbar, dan seterusnya, ya, menggambarkan kebahagiaan kita ketika kita merasakan indahnya Yaumul Fitr di tanggal 1 Syawal. Justru umat Islam di Gaza dibombardir dengan rudal-rudal yang perharinya mencapai di atas 1000 rudal. Dan Ibu bayangkan, kalau sekarang kita terkadang mengeluh dengan hujan air gitu ya, siap hari sore dan malam bil milaik. Mereka dihujani dengan bom, dengan rudal, bahkan rudal-rudal yang dilarang oleh pertahanan PBB, ya, yaitu rudal yang disertai dengan senjata fosfor yang sangat terkenal. Ya. Jadi fosfor ini bahan kimia yang dilarang oleh dunia dalam peperangan pun, karena ketika menghantam satu bom rudal tersebut dengan tipe dan jenis apapun, sebesar apapun, ketika menghantam benda, mau rumah, mau mobil, mau apalagi bangunan rumah sakit, masjid dan sebagainya, maka asap yang keluar seperti ini, ya, asapnya yang mengenai kulit siapapun, apalagi terhisap, ya, oleh manusia, itu sangat mematikan dan merusak, ya. Jadi ini memang senjata kimia, dan ini selalu digunakan oleh Israel
dalam berbagai agresi militernya di kota Gaza. Hingga Bapak Ibu melihat bagaimana ada satu apartemen, ya, satu apartemen di pusat kota Gaza yang isinya ada lebih dari 85 penghuni atau kakak keluarga yang dibombardir dalam satu tragedi ini, dan di waktu yang sama lebih dari 76 di antara mereka yang syahid, ya, gugur di medan jihad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ikhwatul iman rahimakumullah, sungguh terlalu kalau kita sampai hari ini masih banyak mengeluh, masih banyak mengadu dengan kondisi penderitaan yang kita rasakan hari ini. Penderitaan hanya masalah ekonomi, ya, hanya masalah minimalnya aktivitas kerja, kegiatan kita keluar dibatasi. Ini tidak seberapa, tidak berbanding dengan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di Al-Quds khususnya. Bahkan pasca gencatan senjata kemarin juga mereka, ya, kembali merasakan pengkhianatan tentara Yahudi Israel dengan serangan-serangan berikutnya yang tidak pernah berhenti ke Masjid Al-Aqsa, ya, kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ini terjadi kepada kita. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau Rasulullah melihat langsung sikap kita yang acuh tak acuh. Bagaimana kalau Rasulullah tahu bahwa kebanyakan kaum muslimin dari jeritan tangis dan penderitaan saudara kita di Gaza seperti ini. Saya baru update 17 Mei, ya, sebelum ada gencatan senjata. Yang terbaru 250 yang saya dapat dari Syekh, itu pada tanggal 17 Mei pukul 14.15. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau selama ini kita masih banyak mengadu, ya, kehilangan pekerjaan, sulitnya kehidupan ekonomi kita, juga masalah sosial dan budaya, dan berbagai permasalahan lainnya. Anak-anak kita di Palestina sekolah, bukan hanya kehilangan tempat atau teman bermain, bukan hanya kehilangan tempat mereka menghafal Al-Quran, hingga kehilangan rumah dan menjadi anak yatim piatu, kehilangan orang tua, kehilangan anggota tubuh, cacat dan lumpuh seumur hidup, termasuk yang kehilangan nyawanya, mengembuskan nafas terakhir syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam menjelang gencatan senjata, data yang terbaru saya terima itu lebih dari 70 anak-anak yang menjadi korban kebiadaban dan kekejian Yahudi Israel. Data lebih detailnya bisa Ibu lihat nanti di Kementerian Informasi Pemerintahan Negara Palestina, ya. Ini totalnya masih di 17 Mei. Ibu lihat ada 1.615 serangan rudal yang dilakukan oleh Yahudi Israel terhadap Gaza Palestina, ya. Ini 213 syahid. Ini versi Menteri Informasi Pemerintahan Palestina, dan luka-luka 1.424. Belum lagi kehancuran dan kerusakan infrastruktur yang dibombardir oleh Yahudi Israel, ya, baik gedung-gedung apartemen, kemudian juga sekolah, ya, hingga masjid dan sebagainya. Namun ikhwatul iman rahimakumullah, perlawanan ini tidak pernah berhenti. Saya selalu diingatkan oleh Dr. Syarif Abu Syammalah tadi, Akh Munawar katanya, antum silahkan sampaikan ini kepada umat Islam di Indonesia. Makanya kalau Ibu lihat postingan saya di Facebook, di Instagram, hampir tiap hari update tentang kondisi Palestina, begitu ya. Karena ya peperangan kita yang bisa kita lakukan saat ini lewat medsos diantaranya. Saya pernah ditanya, ada yang komen di ketika saya posting gitu ya, Pak Ustadz, buat apa sih kita melaknat Yahudi, melaknat Israel, melakukan pengutukan terhadap mereka begitu. Tetapi kita masih menggunakan sosmed milik Yahudi. Iya,
Facebook milik siapa? Yahudi. Instagram milik siapa? Yahudi. Termasuk juga WhatsApp juga udah jelas diakuisisi oleh perusahaan Yahudi, ya. Termasuk Twitter, wallahu a'lam, begitu ya. Ini semua milik Yahudi. Iya, apalagi Google. Dalam peta dunia yang dibuat oleh Google tidak ada Palestina. Jelas itu sudah pada tahu semuanya. Itu milik Yahudi. Lalu bagaimana saya menjawab mereka? Ya. Ibu bapak lihat dalam perlawanan, dalam berbagai peperangan sejak zaman Rasul, sahabat hingga masa perlawanan kemerdekaan Republik Indonesia. Sangat terkenal bahkan dalam peperangan pahlawan Diponegoro, Iman Bonjol dan beberapa pahlawan nasional lainnya. Seringkali pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita itu menggunakan senjata-senjata yang baik dirampas dari penjajah Belanda maupun Jepang. Ada yang dirampas adalah peperangan yang mereka kalah kemudian dijadikan ghanimah, dan senjata-senjata itu pun digunakan oleh para mujahidin Indonesia untuk melakukan peperangan dengan para penjajahnya. Paham sampai di sini? Termasuk sekarang nih, ya mereka melakukan penyerangan lewat sosial media. Ibu bapak, triliunan dolar mereka gulirkan. Buzzernya bukan buzzer tingkat nasional Nusantara, tapi buzzer internasional dunia. Melakukan propaganda tentang kejadian yang sesungguhnya di Palestina seperti apa. Ada bahkan menyatakan pada hari apa gitu ya, sebelum gencatan senjata itu 20 Mei saya ingat, dalam satu hari ada produk film di YouTube lebih dari 150 film baru, ya isinya memang singkat-singkat sekitar 3-5 menit, yang menyudutkan umat Islam di Palestina, termasuk menyudutkan Hamas ataupun Izzuddin Al-Qassam yang kembali dituding sebagai gerakan-gerakan teroris. Dan satu sisi mereka pun sangat menakuti. Ketakutan mereka adalah justru serangan-serangan lewat sosial media. Mereka menggunakan fasilitas ini. Bayangkan kalau umat Islam kemudian semuanya diam, tidak melakukan serangan balik terhadap kejahatan-kejahatan media mereka, maka bayangkan Bu, umat Islam di Indonesia khususnya semakin tercakoki dengan informasi-informasi yang menyesatkan, termasuk di dunia. Tetapi ini lagi-lagi gagal, Bu. Umat Islam melakukan kemenangan bagi perlawanan umat Islam di Gaza. Gencatan senjata itu merupakan kemenangan telak kaum muslimin terhadap Yahudi Israel. Karena yang meminta gencatan senjata hingga meminta bantuan PBB dan Presiden Amerika Joe Biden difasilitasi oleh Presiden Mesir Abbas Asyesi, itu satu sekutu gitu ya. Yang meminta siapa? Yahudi. Setelah mereka betul-betul stres begitu. Kehilangan kerugian secara material jelas. Satu Iron Dome saja untuk mencegat satu roket keluarkan $103 Amerika. Tahu Iron Dome? Kayak rudal juga, Bu. Ya, untuk penangkal. Jadi ada serangan-serangan roket dari Hamas ya, yang 73 roket itu sengaja dimuntahkan yang jarak pendek begitu hanya sekitar 30 sampai 50 km sengaja dimuntahkan biar ditangkap oleh Iron Dome milik Israel. Mereka sengaja sudah tahu kelemahan Iron Dome ini. Ketika sudah 76 Iron Dome, baru Hamas meluncurkan rudal-rudal ataupun roket-roket dan prediksi kita mampu. Ini baru dalam sejarah roket Hamas yang bisa menembus pusat kota Tel Aviv di Israel. Dan ketika roket-roket ini bisa menembus Tel Aviv hingga menghancurkan ada pelabuhan ya, airport juga, kemudian beberapa pusat pertambangan ataupun pengolahan minyak begitu di Israel, mereka ini semuanya stres di luar dugaan. Belum lagi kehancuran infrastruktur lainnya. Jadi kalau dibilang kerugian, naudzubillah min dzalik ya.
Bapak Ibu, betul umat Islam Gaza rugi, tetapi kehancuran, tapi penderitaan mereka jauh lebih berlipat-lipat. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Ini kajiannya malah belum saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi untuk melengkapi informasi terkait hal ini, Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tayangan berikut ini sementara ya. Kita lihat dulu tentang Al-Aqsa. Baik, saya tampilkan dua film saja. Pertama tentang Aqsa, nanti yang kedua tentang Gaza. Gambar-gambar video yang Bapak Ibu lihat ini tidak seberapa sadis dan biadab ya, dari yang sesungguhnya banyak terjadi. Terus terang Bapak Ibu, saya menyimpan banyak file ya tentang tragedi kemanusiaan yang sangat biadab dilakukan oleh Israel terhadap umat Islam di Palestina, yang memang tidak layak dilihat ditampilkan di sosial media ya. Afan, bukan yang ini. Ini aja. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga dengan tampilan ini dan kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini semakin bisa membuka hati kita, membuka himmatun aliyah kita, semangat kehambaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasul pernah menyatakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim ya kamatsalil jasad." Perumpamaan persaudaraan yang tertanam di antara kaum muslimin dan keterikatan mereka secara jiwa dan raga dalam saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi dan saling membela, itu ibarat jasad. Satu jasad, ketika satu di antara anggota tubuh kita merasakan sakit, bisahri wal humma, kata Rasulullah, ketika tubuh kita meriang hingga sakit, maka seluruh tubuh kita pun merasakan hal yang sama. Ini yang seharusnya dirasakan oleh kita sebagai umat Rasulullah SAW. Apalagi dalam hadis Imam An-Nasai, Rasulullah menegaskan, bayangkan oleh Bapak Ibu, masyarakat sivil yang tidak berdosa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki cita-cita yang sama seperti halnya kita, merindukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, merindukan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, soleh, dan menjadi penghafal Al-Quran. Ketika mereka berkumpul sedang berbuka puasa di Ramadan yang lalu, atau mungkin sedang mempersiapkan santapan sahur, dan di antara mereka sedang menikmati indahnya qiyam Ramadan, lalu sekonyong-konyong datanglah rudal-rudal yang membombardir rumah-rumah mereka, membombardir tempat bermain anak-anak mereka, meluluhlantakkan sekolah, bahkan masjid-masjid mereka.
tanpa bisa melakukan perlawanan saat itu. Namun situasi seperti ini nampaknya dianggap biasa oleh sebagian umat Islam di belahan dunia lainnya, termasuk di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita termasuk di antara umat yang tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW, ketika Rasul menyatakan dalam hadis sahihnya, "Man lam yahtamma bi amril muslimin, falaysa minhum," kata Rasul. "Man lam yahtam," barang siapa orang yang tidak peduli, pura-pura buta dan tuli dengan jeritan, tangisan dan penderitaan saudaranya, dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina, di Gaza, di Ramallah, di Aliha, di tepi barat, bahkan di Rafah, khususnya di kota Al-Quds, Baitul Maqdis yang diamanatkan oleh Rasulullah, lalu kita diam. Termasuk Bapak Ibu yang aktif di sosial media, ya, itu yang salah dan saya katakan berdosa. Orang menggunakan fasilitas-fasilitas Yahudi untuk kesenangan pribadinya, untuk kebahagiaan pribadinya, sekedar melihatkan rekreasi, piknik dengan keluarga, memposting makanan yang lezat-lezat. Para saudara kita di Gaza, di Palestina sana kelaparan, kemiskinan merajalela, bahkan penyakit pun hingga obat-obatan sulit didapatkan. Maka perilaku seperti ini kata Rasulullah, "Falaisa minhum," hadis sahih. Maka jika ada umat seperti ini, maka sesungguhnya mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Demi Allah, Bu, saya berulang kali bertemu dengan anak-anak Palestina, baik di Indonesia, di beberapa tempat, termasuk ketika saya berkunjung ke Istanbul 2 kali, di perbatasan Kilis. Subhanallah, tidak ada wajah-wajah takut, tidak ada wajah-wajah yang putus asa, apalagi pesimis, patah arang, dan hilang semangat untuk meraih dan merancang masa depan mereka. Padahal Bapak Ibu lihat, rumah-rumah mereka hancur, sekolah mereka pun juga luluh lantang, teman-teman bermain mereka pun menjadi korban kebiadaban dan kekejian Yahudi Israel. Apalagi orang tua mereka pun banyak yang direnggut nyawanya hingga menjadi anak yatim piatu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada kemampuan lain yang kita miliki dari sekedar berdoa, dari sekedar mengutuk kejahatan dan kebiadaan mereka. Berdoa jelas wajib, tetapi jujurlah, sesungguhnya Allah menitipkan dari harta-harta yang kita miliki untuk kita bisa jadikan sebagai saham dan investasi untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak, dengan berbagi kebahagiaan, mengangkat penderitaan, menghilangkan kemiskinan, dan menggantikan jeritan tangis saudara kita di Palestina dengan senyuman kebahagiaan. Dengan harta yang mungkin kita anggap remeh, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, menurut kita kecil, sekali jajan kita habis, tetapi itu jauh dirasakan berharga dan bernilai oleh saudara kita di Palestina sana. Oleh karenanya, ikhwatul iman rahimakumullah, selain kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dengan sepenuh istighfar, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, kita pun jangan pernah bosan menyisipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara kita di Palestina sana. Hingga janji Allah dan Rasulnya, ingat, walau bagaimanapun penderitaan yang mereka rasakan, tetap kemenangan akan hadir di tengah bumi Palestina. Kemerdekaan, al-khilafah ala manhajin nubuwah, itu pasti akan tegak di bumi Palestina dan di seluruh dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sekuat dan sedahsyat apapun upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghalau apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
sebagai penyemangat dan spirit untuk membangkitkan semangat kecintaan kita kepada tanah wakaf milik kaum muslimin yang diamanatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد بالأخوة والجماعة ولك الحمد بكل نعم أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأهلك أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أسمم نصرك لإخواننا المسلمين المجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المغصوبين من ديارهم وأموالهم في أرض. اللهم حرر المسجد الأقصى بأيدينا وأيدي المسلمين من أمة محمد وسلم. اللهم زلزل اليهود اللهم مزقهم كل ممزق اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب. اللهم اهزم اليهود والصهاينة وشركائهم من أمريكا وأوروبا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.